semua jemaat wajib baca Alkitab dan harus menyelesaikan Alkitab. Wajib. Setelah ini selesai, every day baca Alkitab. Saudara pikirnya kan, alah Pak, Taurat Pak, baca Alkitab masuk, ya gak baca, ya masuk neraka. Enggak saudara, Anda tahu firman itulah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Apalagi saudara hafal, Anda catat semua dalam hati. Ketika Anda mengalami himpitan, muncul firman itu. Dan itulah Tuhan. Dan itulah kekuatan saudara. Maka engkau keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Untuk menyimpan firman. Saya kasih rahasia. Hati nuranimu mesti baik. Saudara baca di Alkitab. Gara-gara hati nurani yang tidak baik. Kandaslah iman seseorang. Itu Alexander dan Hamres. Saudara hati nurani. Anda tahu hati nurani. Ketulusan hati penting. Orang yang ketulusan hatinya murni di hadapan Tuhan. Nubuatan, urapan. Seperti tadi saya doakan Jason ya. Kalau hatinya Jason murni itu masuk. Dia kerja pada masanya. Asal Anda doakan. Makanya dibutuhkan hati yang jujur, yang baik, yang murni. Saya belajar tentang hati yang murni, saudara. Dan saya menangkap hati yang murni itu membuat roh Allah mengambil sesuatu di dalam hatimu. Kalau engkau nggak punya hati murni, engkau nggak jujur, engkau bohongan misalkan ya, engkau nggak hidup benar, hatimu kotor, nggak pernah firman itu ada di situ. Anda bisa ngerti? Orang yang tulus hati itu gudangnya firman. Apalagi hati nurani yang dipenuhi ya saudara, maka Tuhan akan menambah-nambahkan karunia, hikmat, pengetahuan, bahkan kuasa. Rahasianya di situ Bapak Ibu Saudara. Dan itu benar seperti Simpson. Kenapa dia bisa ngelawan? Saya kaget tadi sore. Roh Tuhan berkuasa. Wah, bukankah Tuhan Yesus ketika melayani pertama roh Tuhan berkuasa atas dia. Makanya 40 hari, 40 malam berpuasa menghadapi setan. Dia menang. Bagaimana caranya membuat roh itu berkuasa? Saudara jangan pikir bahwa ibadah ini hanya perbuatan daging manusia seperti agama. Ya wis pokoknya minggu mah, nang gereja mah. Loh bukan begitu. Ini ada roh. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tengah kita? Tepuk tangan bagi dia. Anda percaya? Makanya ada banyak orang, Pak piye sih Pak belajar Pak Febi kok iso yang ngajar. Saudara saya kasih tahu, saya sendiri bingung. Loh saya sendiri bingung karena muncul itu firman ngajar saya. Muncul firman ngajar saya. Iki loh saudara, tuluso. Tuhan itu tidak pernah membawa engkau menjadi ekor. Selalu jadi kepala. Itu bukan jadi direktur. Bukan. Tapi saudara akan memimpin. Anda akan menunjukkan keteladananmu. Itu urapan saudara. Dan itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Makanya orang percaya itu gak bisa dikalahkan dengan orang di luar sana. Mungkin saudara gak punya mobil, tapi urapan Tuhan turun atasmu. Maka orang-orang yang punya mobil akan datang dan minta nasihat kepadamu. Katakan amin. Dan engkau akan berdiri di tengah bangsa-bangsa. Itu benar. Loh benar loh saudara. Saya tuh ketemu konglomerat tuh saudara. Saya heran loh. Loh saya masuk rumahnya kayak hotel ya saudara. Aku bingung ini AC ini di sih. Kalau ada AC loh Pak David. Wadem, koyok mall. Anda tahu, kenapa kita bisa bertemu dengan mereka? Urapan. Tadi pagi kan Tuhan cari pemenang. Jangan kekristenmu biasa. Kesempatan di tempat ini ngomong sama Pak David, ngomong kakak-kakak. Tempan aku, latihan aku. Saudara, semua gereja podo wae wong milik Tuhan Yesus, betul enggak? Masalahnya di kita. Lah siapa yang bisa berdiri kayak gini? Ngerti tips-tips kayak gini. Siapa? Nah kalau saya hanya memburu sekolah itu nggak ngajarin seperti ini. Sekolah itu tentang teologi, pengetahuan tentang Allah. Ngalami belum? Surah Yeremia 9 berkata apa? Ini yang aku sukai. Kamu mengenal aku. Itu yang aku sukai. Makanya orang yang sudah nampak gambar Tuhan Yesus. Digoncang kanan kiri. Dia tetap berdiri teguh. Sekali Yesus. Tetap Yesus selamanya. Amin. Pentingnya wis toh saudara percaya.
Jangan bandingkan gereja ini dengan gereja lain, jangan. Semua di sini kok saudara. Belajar roh, haus. Sepertinya Anda merasa, apa gunanya yo datang pengajaran. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kau pikir, apakah timbul dalam hati, muncul saudara. Saya kalau ditanya orang, Pak Feby, kamu kok bisa membuat ini, buat itu? Aku jujur, aku raro, tapi aku mentaati apa yang aku lihat. Saudara sungguh, dan Tuhan itu bekerja terus sampai hari ini. Tuhan bekerja, tetap bekerja. Makanya Tuhan Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak pernah tidak bekerja. Ketika dia disalib, sampai mati dia tetap bekerja. Ketika di kuburan dia turun ke dunia orang mati tetap bekerja. Ketika dia menampakkan diri kepada 500 orang murid-muridnya dan dia kemudian naik ke surga, dia tetap bekerja. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan dia pendoa syafaat. Dia tetap bekerja, dia tetap berdoa dan dia mencari partner doanya yaitu gerejanya. Dia ada di surga, gereja ada di bumi. Jadilah kehendakmu di surga sama seperti di bumi seperti di surga. Ada connected, ku terhubung denganmu. Saudara harus ngerti ini loh. Gereja itu bukan sekedar agama. Kalau saudara masih taraf agama, engkau tidak akan mengerti seperti saya. Ini alam roh, ini siapa yang duduki? Hanya orang percaya. Orang dunia nggak bisa. Ilmu apapun nggak bisa. Karena semua ilmu tunduk dalam nama Yesus. Kalau saudara punya nama Yesus, hidupi nama itu, engkau berkuasa. Siapa yang mau ngalahkan ini loh saudara? Ini udara, itu saya tantok. Maka saya ajarkan setiap orang ketika Anda masuk ke hotel. Anda jangan langsung tidur dan ngorok. Berdoa. Saudara, seangker apapun hotel. Segelap apapun hotel. Ketika engkau menginjakkan kaki di situ. Dan engkau berdoa, Bapa berkati hotel ini. Karena kami ada. Selamatkan pemiliknya. Selamatkan karyawannya. Aku ikat setiap kuasa jahat, roh jahat. Keluar dari hotel ini. Di dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi. Amin. Saudara, setiap kali saya berdoa, atmosfer berubah. Kemarin selalu situ saya sama istri berdoa. Gak sampai 5 menit. Otoritas. Berubah atmosfernya. Swear. Sungguh. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Praktekkan itu saudara. Bukan untuk keuntungan kita. Bukan untuk bisnis kita. Bukan. Ngapain peduli amat saya dengan hotel yang saya masuk. Terus terang saya tidak terlalu comfort juga dengan hotel ini. Ya udahlah maklum enggak apa-apa. Tapi kau ada di satu tempat. Hadirkan kerajaan Allah. Sebab mata Tuhan hanya tertuju kepada kamu. Lah kalau kamu enggak ngapa-ngapain. Ya udah selesai. Enggak ada yang mau berdiri. Betapa pentingnya kita. Katakan amin. Makanya iblis berusaha membinasakan saudara. Mencuri, membunuh, membinasakan. Maaf saudara. Saudara dibuat dugem, ngerokok, minum. Tepuk tangan terus saudara iblis. Bagus, bagus. Anda semakin dipromosikan sama setan. Supaya apa? Kerajaan kegelapan tidak dihancurkan. Rugi saudara. Saya nggak mau. Saya ngerti kebenaran ini. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Masih bersama saya? Bentar ya, bentar ya. Permisi saya tak minum dulu. Ada kopi? Haleluya. Saya yang minum, Anda yang nelan. Saya terlalu semangat saudara. Saya kalau sudah ngomongkan firman saudara, berapi-api saudara saya. Katakan amin. Saudara yang mau belajar khotbah, ikuti apa yang saya ajarkan sore hari ini. Mungkin kamu gak sekolah, tapi kamu sekolah Roh Kudus. Makanya saudara yang mukanya penuh masalah ya, gak usah takut. Justru di situ ilmumu yang luar biasa. Asal kamu bisa menemukan emas itu. Katakan amin. Amin. Sungguh, gak selamanya toh saudara, kita ini muka terus masalah. Enggak. Saya tadi ngomong sama Adityo. Tadi di luar itu, saya ngomong. Tuhan itu memproses kita, enggak selamanya.
Yang selamanya itu dia trimming kita, dia bersihkan kita. Jadi waktu saya ketemu Tuhan Yesus, dia bentuk saya dulu. Ada masa pembentukan. Orang itu tidak, Pak proses, enggak mari-mari. Enggak, saudara. Tuhan itu punya waktu bentuk saudara, setelah itu finishing touch gitu loh. Finishing touch itu kalau kebun anggur, ya pohon anggur, itu di trimming. Di trimming itu dipotongi kecil-kecil gitu loh saudara, itunya daunnya tuh, supaya lebih banyak berbuah. Nah Tuhan terus motong kita yang kecil-kecil, bukan proses. Karena kamu sudah menjadi apa yang dia mau. Tuhan mau proses saya apa lagi? Haleluya. Jangan berpikir bahwa Tuhan proses saya Pak, masa lama. Enggak. Ketika Tuhan proses saudara, engkau akan menjadi orang yang mengatasi masalah. Udah enggak ada itu. Tapi Tuhan membersihkan saudara, supaya engkau semakin mengenal dia. Kita baca ayat 27. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan. Oh sorry. Di Ayub ya, Ayub, sorry saudara. Masih bersama saya ya, bentar ya, sebentar, yuk semangat. Ayat 22. Dapatkah orang mengajarkan pengetahuan kepada Allah, kepada dia mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati masih, 23, yes, 23, ayat ke-6. Apakah ia akan berperkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, sesungguhnya ia akan menaruh perhatian kepadaku. Kalau di terjemahan yang TB1, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Catat saudara. Ini dahsyat. Tuhan tuh maha kuasa, ngapain main-main sama kita? Lalu kita ditiup, selesai kok. Ada ngerti? Sehelai rambutmu jatuh, itu seizin Tuhan. Pasti, itu percayalah. Jadi ketika saudara mengalami pencobaan seperti Ayub, entah masalah apa, ingat. Tuhan menaruh perhatian kepada saudara. Oh, dia semakin perhatian sama kamu, katakan amin. Ngerti saudara? Itu yang saudara harus ngerti. Bukan makin mundur, ada masalah. Wis Pak David, gak doa malam sih ya. Sumpah kau. Loh, Tuhan menaruh perhatian padamu. Harusnya ketika Tuhan menaruh perhatian, Anda harus melihat mata dia. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Ini Tuhan blessing. Aku datang sebab aku tahu Engkau maha kuasa. Aku datang memuji, memuliakan Engkau. Ngerti? Ngelihat saudara. Saya tuh senang anjing. Saya belajar anjing dari anjing saya. Yang ya itu karena dititipin anak untuk istri saya. Saya enggak ngerti anjing sebetulnya. Tapi hari ini anjing saya itu waduh sudah 11 tahun umurnya. Dia kalau tidur sama saya. Lo bayangin. Waktu yang tidur dia naik langsung ngobrol di bantal begitu. Di tengahnya saya sama istri. Bayangin. Ini dijaga pembantu. Pembantu saya suruh jaga. Saudara, anjing itu matanya lihatan. Dia ngelihat tuannya. Loh saya sampai bingung. Kamu tuh loh ngelihat mama gitu loh. Mamanya anak saya tuh, mamanya Koko gitu loh. Saya kemana itu matanya begini. Makanya Tuhan mengatakan penyembah yang benar itu seperti seekor anjing. Anjing itu gak butuh makan. Dia butuh Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa masalah rahasianya itu mengundang perhatian Tuhan dan Tuhan sedang memperhatikan saudara, kesempatan saudara, lihatlah dia dengan hatimu. Jangan tinggalkan ibadah dong. Punyalah konsep, prinsip. Tuhan, makin banyak masalah, makin banyak ibadah. Sampai masalah, katakan taubat aku. Haleluya. Karena aku melihat yang maha kuasa sedang datang dalam hidupmu. Dan engkau adalah orang yang setia. Orang yang didapatinya berharga di mata Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan percaya kepadamu. Saya menulis di status, saya tiap hari tulis status pagi dan sore di TikTok. Saya katakan di status yang saya tulis tadi sore ya saudara. Karena saya tadi pagi terburu-buru, itu ditunggu saudara. Dan saya membuat status ini.
yang tadi, sebentar. Saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang khotbah tadi pagi ya. Saya katakan ini, dapatkah kita menjaga nama Yesus di dalam hidup kita? Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi malu untuk bersaksi nama Yesus. Banggalah memiliki nama Yesus, karena nama itulah yang menyelamatkan semua orang. Tinggikan namanya dalam hidupmu selamanya. Katakan amin. Kemarin sebelum berangkat ke Tuban saya nulis, ketulusan hati dan kepentingan selalu berlawanan. Perhatikan saudara, ketulusan dan kepentingan selalu berlawanan. Tuhan mencari orang yang tulus hati, bukan yang berkepentingan. Sebab kepentingan diri selalu akan menghasilkan kekecewaan, betul enggak? Jangan pernah melayani dengan kepentingan, jangan. Kalau engkau punya kepentingan, yang kepentingan Tuhan. Tulus hati. Kalau enggak, pasti kecewa. Pasti kecewa. Tetapi ketulusan akan menghasilkan ketekunan dan kesetiaan. Mari melayani dengan ketulusan dan bukan karena kepentingan diri. Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti hal-hal ini. Karena apa? Hari-hari ini setan itu sedang mencuri. Anda mau seberapa punya gelar? Maaf ya, bahkan Pak Gembala, ini targetnya. Loh, saudara sungguh loh. Karena iblis tahu waktunya singkat. Makanya surat Petrus berkata, segala sesuatu ditulis kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Itu depannya apa? Surat Petrus jadilah, tapi di depannya. Bisa searching enggak itu? Yang di itu. Bentar ya, saya tunjukkan sebentar. Kok lupa? Tolong carikan. Itu pasukan. Enak punya pasukan, tak suruh nyari. Saudara. Apa? Anda enggak tahu lagu, ayat itu. Depannya, artinya begini. Karena waktu ini singkat, maka saudara kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Depannya apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang kita lakukan? Doa. Saudara, hari ini iblis itu tahu banget ini waktunya. Makanya kita dibuat supaya kita jangan sampai berdoa dan kita kalah. Kita kalah. Orang kalau nggak bisa menguasai diri, udah nggak bisa doa. Makanya kita ini pengenalan akan Tuhan itu kita harus ngerti. Dan Tuhan itu lebih pintar daripada setan. Setan buat masalah ke saudara, malah saudara kenal Tuhan. Ya setan suwe-suwe kapok. Wah kurang ajar, kayak masalah kok tambah setia. Wes golek liyone. Haleluya. Sampai setan berkata, tobat Tuhan, aku nggak jadi setan. Tobat Tuhan. Amin, amin. Yang ketujuh. Tolong pemusik masuk yuk. Pemusik masuk yuk. Terakhir ya, karena ini mau perjamuan kudus terakhir. Yang ketujuh. Di sana orang jujur akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur ia tidak di sana atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan aku tidak melihat dia. Perhatikan. Tetapi baca. Oh, ayatmu. Ayub 10. Ayub 23 ayat 10. Ayat 23 ayat 10. Udah? Nah, baca sama-sama. Karena ia apa? Tahu jalan hidupku. Ini loh saudara. Ya. Karena ia, tetapi dalam bahasa TB2, tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti apa? Emas. Ini siapa yang nulis? Ayub. Bagaimana mungkin orang yang penuh pencobaan dalam sekejap anaknya mati. Semua hartanya habis. Boroan sakit penyakit. Tapi dia mengeluarkan satu statement yang sangat berharga. Dan dia katakan Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji aku akan timbul seperti emas. Yang saudara catat.
Ketika saudara mengalami pencobaan ataupun, ingat, Tuhan tahu jalan hidup. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan tuh paling senang orang seperti Maria. Maria, saudara, waktu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Lihat saudara, tiba-tiba malaikat Gabriel membawa kabar baik. Kasih karunia turun atasmu Maria, sebab kamu akan mengandung. Lihat saudara, itu bagi orang Israel aib. Tapi lihat sikap Maria. Dia katakan, bagaimana mungkin Tuhan, karena aku masih perawan. Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan. Apa jawab Maria? Jadilah kehendakmu. Sebab aku adalah hamba-Mu. Saudara, jalan hidup yang Tuhan punya dalam hidupmu akan tercapai ketika kau punya hati hamba. Hati hamba itu mengizinkan kehendaknya yang terjadi. Bukan kehendak kita. Meskipun aib. Saya tuh senang ya, Tuhan Yesus tuh selalu mengadopsi pernyataan-pernyataan firman. Di Taman Getsemani Tuhan katakan apa? Bapa, jika mungkin cawan ini berlalu daripadaku, bukan sesuai kehendakku, tetapi sesuai kehendakmu. Dan kalau memang aku harus meminumnya, kiranya aku meminum sesuai kehendakmu. Tuhan ajarkan. Makananku adalah melakukan kehendakmu. Saudara, ini berurutan. Bagaimana saudara mengetahui kehendak Tuhan? Kalau saudara tidak mengalami, mendapatkan Tuhan. Kalau engkau selalu berontak, engkau selalu tidak mau terjadi sesuatu proses dalam hidupmu. Engkau selalu menginginkan keinginanmu lebih dulu. Engkau menjadi orang-orang yang gampang protes. Engkau tidak pernah mendapatkan Tuhan. Saudara enggak akan pernah muncul seperti emas. Ayat ini luar biasa. Dia ditulis setelah saudara mendapatkan Tuhan. Dia ditulis setelah saudara mengerti firman-Nya. Firman yang kau baca tiap hari, rema keluar. Itu sama seperti saudara belajar tentang karateka atau silat ya. Kungfunya saudara belajar tiap hari juru-jurunya. Tiap hari kok disiri gini terus toh guru. Kanan kiri, terus toh guru. Terus belenger aku guru. Tetap belajar. Ayo terus, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kesel sambil makan cakwe. Tapi saudara, engkau akan menjadi rema apa yang kau lakukan tiap hari. Tiba-tiba kau berjalan di pasar malam, ada orang serang saudara, refleks. Bang! Aku tahu. Itulah kehendak Tuhan. Firman-Nya bekerja automatically. Makanya kalau saudara sudah latihan terus setiap hari, refleks saudara. Itu yang saya ngerti. Dulu saya protes. Apa sih kok masih latihan 1-2, 1-2. Ternyata itu saudara. Ketika serangan mendadak, bang! Loh, kok bisa? Kalau setiap saudara bergumul bersama Tuhan, engkau punya refleksi rohani. Engkau tanggap akan tiang awan, tiang api. Engkau tanggap di mana Tuhan sedang bergerak. Sebab di mana Tuhan berada, kita berada. Engkau akan melihat tiang awan. Engkau akan melihat yang namanya Shekinah Glory. Dan itu Tuhan nyatakan di gereja ini. Setiap orang yang terhubung dengan gereja, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara. Baru setelah saudara ngerti firman, saudara baru ngerti, aku tahu Tuhan itu tahu jalan hidupku. Dan saudara berkata, Tuhan, aku berlian-Mu. Aku gak mau kalah Tuhan. Aku tetap setia. God bless you all. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Siapa yang diberkati sore hari ini? Sebelum perjamuan kudus, ayo buka dua tangan, ucapkan syukur.
Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Ayo. Oria basyakara masekiarama. Osakire petakuru masakarama rama. Kiara basyakara barama. Osandere petokura papa pasik. Osandere potokuria masandara patapa rama. Koria basakara marama. Osandere petekarama. Kosekere pepe papa rama rama. Kore basyakiara rama rama. Osandere petakara marama rama rama. Koria baseki arabato kore pepe mama mas. Kosandere pepe papa rama rama. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Koria basaka rama rama. Kami ini milik-Mu Tuhan. Koria baseki pepe papa papa. Aku percaya. Ore basaka rama. Kosandere pepe. Oh, haleluya. Sembah Dia. Aku percaya, ku melihat Tuhan berjalan di depanku. Aku percaya, kemuliaan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Mari saudara sembah Tuhan. Biarkan singer tetap nyanyi, saudara menyembah. Karena Dia akan menaikkan pujian yang sebelum firman. Mari percaya, Dia Tuhan Maha Kuasa. Saat ku Sembah Tuhan. berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. setia. Siapa yang rindu? Saudara ditemukan sebagai berlian Tuhan di tempat ini. Angkat tangan. Katakan, saat Ku berjalan, oh amin. Kasih kasih-Mu menerangi langkahku. percaya saudara. Percaya. Jangan Jangan takut. Jangan bimbang. Tak ku bimbang. Amin. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Setia. Mari lebih lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus Penolong yang setia. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Pak David untuk melanjutkan. Tetap dalam hadirat Tuhan.